Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Berkat Pagi. Pada pagi hari ini, sebelum Bapak Ibu Saudara menjalankan setiap aktivitas, terlebih kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sekali lagi, Keluaran pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pada pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, dalam Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, di situ berbicara tentang pengutusan Musa dan Harun kepada Firaun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, Musa dan Harun adalah sosok yang berani melangkah walau sudah mengetahui konsekuensinya. Nah, Tuhan mengutus Harun dan Musa menghadap Firaun, bahkan berbicara kepada Firaun supaya orang Israel dapat keluar dari perbudakan atau tanah Mesir. Satu kepercayaan yang tidak mudah yang diberikan Tuhan kepada Harun dan Musa pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat pada ayatnya yang pertama di situ saya bacakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, Musa akan menjadi Allah bagi Firaun. Ini adalah satu sosok contoh bahwa kehadiran Musa adalah kehadiran Allah bagi Firaun. Dan Harun adalah hambanya Musa yang akan berbicara kepada Firaun. Nah, mengapa bukan Musa saja yang mengatakan kepada Firaun bahwa Firaun harus membebaskan bangsa Israel? Mengapa harus Harun? Kalau kita lihat pada pasal sebelumnya, di mana Allah juga berfirman kepada Musa, Allah mengutus Musa untuk berbicara kepada Firaun. Tetapi apa yang Musa katakan? Musa tidak berani. Musa katakan bahwa siapakah dia ini? Siapakah Musa ini? Dia adalah sosok yang berat lidah. Makanya Allah mengutus Harun untuk berkata atau berbicara kepada Firaun pada waktu itu. Yang artinya bahwa Allah memberikan satu otoritas kepada Musa dan juga Harun untuk menyampaikan firman-Nya kepada Firaun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama di sini kita akan lihat bagaimana bahwa Tuhan bisa memberikan otoritas penuh kepada siapapun yang mau Dia pakai. Amin. Nah, Tuhan bisa memberikan otoritas penuh kepada kita, kepada umat-umatnya untuk apa? Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bisa memakai setiap kehidupan kita untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan datang kepada Tuhan. Dia memberikan otoritasnya penuh kepada kita. Dia memberikan perkataannya di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa memberikan otoritas penuh bagi setiap kehidupan kita jika kita mau untuk menjadi orang yang mau melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita lihat yang kedua, yaitu pada ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, saya bacakan, "Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir." Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu umur dari Musa yaitu 80 tahun. Sedangkan umur dari Harun adalah 83 tahun. Dalam hal ini, usia mereka tidak membatasi mereka untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk mau hidup taat di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, walaupun mereka sudah mengetahui bahwa hati Firaun akan dikeraskan oleh Tuhan, tetapi apa yang menjadi respon mereka? Apakah mereka takut? Apakah mereka goyah? Apakah mereka ragu? Tidak, mereka melangkah dengan berani. Kita lihat ayatnya yang ke-6 dikatakan, "Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat
mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, umur tidak bisa membatasi kita untuk melakukan firman Tuhan, amin. Umur tidak membatasi kita untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kehidupan kita. Kita melihat waktu itu umur dari Musa dan Harun adalah 80-an. Nah mungkin kita berusia 20 sampai 50 atau 60. Tapi kita dituntut untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenarannya. Nah, umat-umat Tuhan juga dituntut untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk mau menjadi terang di tengah kegelapan, untuk mau jadi berkat, untuk mau menjadi saksinya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau? Tetapi kadang kita menolak Bapak Ibu Saudara. Dengan alasan apa? Kita merasa malu, kita takut dijauhi, kita takut dihujat. Hal-hal inilah yang membuat kita untuk tidak berani bersaksi, tidak berani menjadi berkat, tidak berani menjadi terang di tengah kegelapan. Sedangkan itulah yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, Musa dan Harun diutus Tuhan dengan usia yang tidak muda. Di usia 80 tahun adalah usia yang termasuk tua Bapak Ibu Saudara. Nah dengan kita juga umur yang masih muda ini, ketika kita dipercayakan satu tugas untuk sampaikan firman kepada keluargamu, sampaikan berkat-berkat firman Tuhan kepada tetanggamu, apakah kita mau Bapak Ibu Saudara? Nah kalau kita mau, Tuhan akan memberikan perkataan-perkataannya dalam kehidupan kita, amin. Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah makanya umat Tuhan memang selalu dituntut untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan datang pada pagi hari ini kepada kehidupan kita untuk mari jadi terang. Harus mau jadi terang. Amin. Dengan tidak ada alasan apapun. Kita tidak boleh memikirkan apakah kita akan dihujat, apakah kita akan dijauhi, apakah kita akan direndahkan. Tidak. Tetapi yang menjadi tugas utama kita yaitu melakukan firman Tuhan. Kita harus menjadi saksinya, kita harus menjadi terang. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah yang ketiga yaitu kuasa Tuhan mengalahkan perbuatan manusia. Kita lihat ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12 saya bacakan. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli sihir itu, ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. 12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita melihat ada satu mujizat yang disertai Tuhan lewat kehidupan Musa dan Harun pada waktu itu, yaitu tongkat Musa dilemparkan menjadi ular. Nah kita lihat juga di situ Firaun juga memanggil ahli-ahli dari orang Mesir untuk melakukan hal yang sama. Dan kita melihat hal yang menarik yaitu ayat 13 kita bacakan. Ayat 12 paling di akhir, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Inilah hal menarik. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dunia ini penuh dengan kejahatan. Ada banyak kuasa-kuasa kegelapan, bahkan orang-orang pintar yang bisa juga melakukan hal mujizat Bapak Ibu Saudara. Seperti menyembuhkan, memberikan harta yang banyak, memberikan uang yang banyak. Tapi perlu kita ingat bahwa itu adalah hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Dan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu akhir dari kehidupan kita ketika kita mengikuti hal-hal itu. Perlu kita ingat bahwa kuasa Tuhanlah yang dapat merubuhkan benteng-benteng kegelapan. Amin. Kuasa Tuhanlah di atas segalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah coba-coba kita untuk mengikuti hal-hal berhala. Karena itu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Memang melakukan kebenaran firman Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita mau, Tuhan pasti memampukan setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Melakukan firman Tuhan menjadi pribadi yang membawa terang. Menjadi pribadi yang membawa kabar baik, berdampak bagi orang sekitar. Nah puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Immanuel, Allah beserta dengan kita.